Masuki ruang ibadah pada sore hari ini. Kebahagiaan bagi kedua ibunda boleh membawa anak-anak mereka masuk dalam hadirat Tuhan untuk dipersatukan dalam nikah yang kudus. Dari kedua mempelai. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Benny Gideon, inilah Meiti Serli Lidani. Peliharalah dia, kasihilah dia
dengan sepenuh hatimu seperti kami mengasihi dia. Cintai dan kasihilah dia dengan segenap hatimu, sama seperti kami mencintai dan mengasihinya sepenuh hati kami. Dengan penuh kasih, saya menerima Mei untuk bersama-sama dengannya memasuki mahligai perkawinan. Saya akan mengasihi dengan segenap hati dan jiwa saya. Kita menyaksikan kedua pengantin masuk dalam ruangan. Orang tua kedua mempelai boleh mengambil posisi. Dengan posisi tetap berdiri, hadirin dimohon untuk mengambil tempat duduk. Pernikahan adalah peristiwa indah yang dikenan Tuhan. Di dalamnya tidaklah cukup perjumpaan dua orang saja, sebab mereka harus dan dalam keagungan kasih Allah. Pernikahan yang mengikuti rencana Allah membutuhkan lebih dari sekedar pasangan pria dan wanita. Karena itu, untuk mencapai pernikahan yang bahagia, dibutuhkan kehadiran kuasa Allah melalui Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita datang di tempat ini dalam kekudusan Tuhan dan dalam suasana sukacita untuk menjadi dan sekaligus menopang serta mendoakan sepasang kekasih Dani mengucapkan setianya di hadapan Allah melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di tempat ini. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta kaum keluarga datang menghadap Allah, memohon berkat-Nya. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita puji dan memuji Allah yang telah berkenan atas peristiwa ini. Menyanyikan terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, beritu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, manusia serta menang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya, dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin
janji kudus, dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Akan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita merendahkan diri, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, betapa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji namanya terang cahaya, hai puji namanya, hai cakrawala, hai puji namanya semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terprim. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terprim. Bu Orin jangan di depan mic, storing di sini. Ya. Baik, kita akan mengerahkan diri untuk masuk dalam pelaksanaan pemberkatan nikah. Petunjuk firman Tuhan tentang perkawinan. Dalam kebaktian kita pada saat ini, kita akan menyaksikan pemberkatan perkawinan saudara kita Benny Gideon dan Meti Serli Lidani. Oleh karena itu, hendaklah saudara ingat bahwa pada mulanya Allah telah menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan, serta membawa mereka dalam suatu persekutuan perkawinan. Dan firman-Nya,
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Dengarkanlah petunjuk-petunjuk firman berikut ini. Mazmur 128 ayat 2 dan 3. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Amsal 31 ayat 10 dan 11. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap. Tetapi ruhab sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati rang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taatilah firman yang kau beri. Pernyataan mempelai. Calon mempelai, setelah saudara mendengarkan petunjuk firman Tuhan tentang perkawinan dan bersedia melaksanakannya, kini kami mengundang saudara berdua berdiri. Dan di hadapan Allah serta jemaatnya sebagai saksi, hendaklah saudara menjawab pertanyaan berikut ini dengan ikhlas. Saudara Benny Gideon, bersediakah saudara menerima saudari Meti Serli Lidani sebagai istrimu dan bersedia serta mengasihi dia sesuai kehendak Allah dan firman-Nya? Iya, saya bersedia. Tuhan kiranya menolongmu. Saudari Meti Serli Lidani, bersediakah saudari menerima saudara Benny Gideon menjadi suamimu dan memelihara serta mengasihi dia sesuai kehendak Allah dan firman-Nya? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan menolongmu. Mempelai yang berbahagia, setelah saudara berdua memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam terang kasih Kristus, maka sekarang di hadapan Allah dan jemaat, nyatakanlah janjimu sebagai wujud kehendak hatimu yang tulus. Silakan berhadapan, serong kiri kanan, dan berjabatan tangan. Kita akan mendengarkan sumpah janji setia masing-masing mempelai kepada pasangannya. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Benny Gideon mengaku telah memilih dan menerima engkau Meti Serli Lidani sebagai istriku dan berjanji akan tetap setia mengasihi serta melayani engkau baik pada waktu suka maupun duka, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara engkau seumur hidupku sampai maut memisahkan kita. Amin.
di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Meiti Serli Lidani mengaku telah memilih dan menerima engkau, Beni Gideon, sebagai suamiku dan berjanji akan tetap setia, mengasihi dan melayani engkau pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara engkau sampai maut memisahkan kita. Amin. Pemasangan cincin. Cincin adalah tanda cinta dan kesetiaan bagi suami istri. Beni, kenakanlah pada jari manis pasanganmu. Buros, pegang mic. Buros. Ya. Mei, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku. Cincin adalah lambang cinta dan kesetiaan. Mei, kenakanlah pada jari manis pasanganmu. Beni, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku. Silakan berjabatan tangan. Dengan demikian saudara berdua telah saling mengikat janji di hadapan Allah dan jemaatnya. Sebagai hamba Yesus Kristus kami meneguhkan perkawinanmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan berdiri. Mempelai yang berbahagia, Tuhanlah yang telah membawa dan mempersatukan saudara dalam perkawinan ini. Bertelutlah di hadapan Allah. Kita berdoa dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, yaitu Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik dan melakukan kehendak-Nya di dalam kamu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Bapa pohon segala rahmat yang telah memanggil kamu dalam pernikahan yang kudus ini, kiranya mengikat kamu dengan kasih setia yang benar dan mengaruniai kamu dengan segala berkat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin engkau. Terima kasih padamu Tuhan, Kau junjung kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Silakan. Silakan berhadapan. Menyaksikan pembukaan laki-laki. Pelan-pelan. Iya. Oke. Wajah sesungguhnya dari istrimu, berikan kecupan kudus, cium kudus. Boleh dibuka maskernya sebentar. Silakan, ya.
Oke, kita berikan aplaus. Tuhan berkati. Silakan bertukar posisi. Dalam terang cinta kasih Allah yang luas, kami menyatakan bahwa perkawinan Allah dan jemaat dengan demikian saudara suami istri tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kedua mempelai mengatakan, amin. Penyerahan Alkitab dan surat nikah. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi kedua kekasih kami. Kami hanya akan menyerahkan sebuah Alkitab sebagai penuntun dalam menjalani rumah tangga hari ini dan seterusnya. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya. Itulah dibangun oleh gereja akan menjadi dasar perkawinan saudara berdua. Di sepanjang hidup saudara berdua, orang tua tak pernah kehilangan kasihnya kepada saudara. Dalam segala kekurangan dan kelebihannya, bimbing dan mengerahkanmu sampai tiba hari pernikahanmu. Hatilah mereka dari kedalaman hatimu dan ingatlah itu dalam seluruh hormat baktimu. Silakan menemui orang tua untuk menyampaikan rasa terima kasih dan minta doa kepada mereka.
Ingatlah orang tua selalu mendukungmu kapan dan di mana saja. Dan jangan lupakan mereka dalam segala kehidupanmu, terutama dalam kecemerlanganmu nanti. Junjung nama mereka setinggi-tingginya, hormati mereka sampai akhir hayatmu. Itulah yang bisa kami tekankan dalam kaitan dengan hormat bakti, yang saya kira menjadi momen penting bagi kita, terutama bagi saudara berdua. Kedua mempelai akan menyerahkan persembahan sulung, diikuti oleh keluarga saksi dan kemudian kerabat yang ingin memberikan persembahan syukur. Sesudah itu persembahan pujian dari Voka Grup Pospel Haleluya Bekasi. Berarti kita di sini. Sini aja kita. Kita sini. Apa situ? Mik. Cuma pusai. Mik pegana. Itu sama. Hah? Papean, papimpon. Sini papimpon. Kita sayang panganan, Kita le ada janji patuhan, kita le sayang. Breaking torang jadi satu, komin boleh baca. Kita le sama janji patuhan, kita di dunia dan di surga. Beni, orang selalu berdua, Orang selalu bersama di dalam susah dan senang, orang selalu tenang, orang selalu berdua, orang selalu bersama di dalam susah dan senang, orang rasa Tuhan Yesus bersayang. Beni Mei, baku hadap, tidak akan pernah berpisah sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan kalian. Lagu ini memiliki makna yang begitu dalam. Ini boleh bacere.
janji Tuhan, kita sayang padamu. Kita Ada berjanji Pak Tuhan, kita sayang. Tuhan bikin orang jadi satu, kami boleh baca. kita letak apa yang tak ikat di dunia dan di surga. Orang selalu berdua, orang selalu bersama, di dalam susah dan senang. Orang selalu senang. Orang selalu berdua, orang selalu bersama, di dalam susah dan senang. Orang rasa Tuhan Yesus bersayang. Di dalam susah dan senang, orang rasa Tuhan Yesus bersayang. Terima kasih kepada Pospel Bekasi atas pujiannya. Tuhan saja yang dimuliakan. Boleh Beni silakan duduk dan Mei. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Filipi 2, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang Filipi 2 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat kepada Beni, selamat kepada Mei yang sudah diikatkan menjadi suami istri mulai dari hari ini. Selamat juga kepada orang tua dari kedua belah pihak, Ibu atau Inang Nurhayati Sinaga dan juga Bapak Sinaga. Demikian juga Pak Pendeta Henry Bulur dan Ibu Rita Bulur. Kami mengucapkan selamat berbahagia. Selamat berbahagia untuk semua kaum keluarga. Hari ini sungguh indah, karena itu saya punya pantun buat pengantin. Ya, anak desa naik sampan, hatinya riang penuh sukacita. Beni Raja Sehari tampak gagah dan tampan, bersama Mei
sang ratu yang cantik jelita. Beri tepuk tangan dong. Itu pantun saya ya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah hidup bersama dalam pikiran dan perasaan Kristus. Mengapa harus hidup bersama dalam pikiran dan perasaan Kristus? Karena begini, pikiran kita itu terbatas, ya Inang ya. Jadi kita tidak menduga sebelumnya bahwa nanti Beni akan menikah dengan Mei. Atau bahkan semua kita tidak bisa menduga hal-hal yang ada di depan kita. Karena apa? Karena di dalam Yesaya 55 sudah dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku. Ya, rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi demikian tingginya rancanganku daripada rancanganmu. Jadi tidak ada yang memiliki pikiran sempurna kecuali Tuhan. Karena itu taruh pikiran Tuhan di dalam kehidupan kita yang disebut keluarga. Karena kalau tidak pakai pikiran Tuhan, maka nanti pikirannya Beni dengan pikirannya Mei bisa tabrakan. Nah kalau umpamanya bisa tabrakan karena apa yang dipikirkan oleh Beni belum tentu mampu dipikirkan oleh Mei, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau pikiran dan perasaan kita yang terbatas itu kita taruh, maka Tuhan akan menambahkan hikmat kepada kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena rencana Tuhan itu dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yaitu rancangan yang memberi kepadamu masa depan. Maka itu taruh pikiran kita supaya ditautkan kepada pikiran Tuhan. Rencana kita pada rencana yang ada pada Tuhan. Saudara-saudara, rencana Tuhan itu adalah hal-hal yang indah dan baik, tidak ada yang kurang. Mau berat pun hidup ini, Ayub pada akhirnya mengatakan setelah semuanya dia rasakan berat dan sirna, dia cuma berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi Ayub masih berdebat dengan Tuhan kalau kita baca di pasal-pasal 30-an. Tuhan mengatakan, emang kamu yang menciptakan kuda, buaya, gunung. Lalu kemudian sadarlah Ayub. Dan dia mengatakan di pasal yang terakhir dari kitab Ayub, yaitu Tuhan, Engkau yang mampu menciptakan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini rencana Tuhan sudah terlaksana satu. Dan berserahlah dalam Tuhan, maka rencana selanjutnya akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Menaruh pikiran kita ke dalam pikiran Tuhan, mengikutkan keinginan kita dalam keinginan Tuhan, artinya pertama-tama harus dimulai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup penuh kasih. Ya, Beni dan Mei gagah sekali hari ini ya. Biasanya kita lihat itu alami, Inang ya. Ya, saya tidak menyangka Beni gagah sekali ini ya. Ini kalau di Norwegia dia pangeran ini ya. Untung dia ada di Jakarta begitu ya. Nah, Mei juga begitu. Kita tadi pangling ya, kita sangka orang lain begitu ya, saudaranya. Ternyata Mei ya cantik dan gagah hari ini, dan dengan demikian maka hari ini menjadi hari yang cerah begitu ya. Hari yang sungguh indah, luar biasa buat saudara berdua. Catatlah hal ini. Lakukan kehidupan penuh kasih dari awal sampai akhir seperti yang kita percakapkan dalam bimbingan nikah. Kalau ada yang kurang, saling maafkan. Kalau ada yang terbatas, maklumi. Karena kalau sudah menikah tidak boleh lagi saling mempersalahkan. Itu syarat utama. Harus penuh kasih dan saling mengampuni ya. Apalagi Beni ini anak bungsu. Ternyata saya tanya tadi, Mei juga anak bungsu. Saya punya pengalaman kawin sama anak bungsu ya. Kadang-kadang keras, mau menang sendiri, ya kan? Baik hatinya. Tapi karena anak bungsu biasa disayang, dia maunya diperhatikan. Ini dua-dua ini bisa tabrakan. Tapi saya kira tidak akan terjadi tabrakan kalau kita taruh di dalam hidup kita pikiran dan perasaan Kristus ya. Saya untung anak tengah begitu ya, mengerti yang di atas, paham yang di bawah. Untung bisa jalan dengan istri saya yang bungsu, ya kan? Wah, jadi nanti PR itu ya, mungkin awal-awal belum kelihatan.
mulai nanti setelah 2 bulan, mulai ya, Beni, hati-hati ya. Mei kalau udah mulai ada keluar bahasa begitu, mulai berdoa, Tuhan, pikiranmu dan perasaanmu kami akan pakai, bukan pikiran dan perasaan kami. Memang kalau tidak pakai pikiran dan perasaan Tuhan berat. Yang kedua, Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita, rencana yang baik. Karena itu, lakukan segala sesuatu dalam satu prinsip, tekun bahkan saling menopang. Ketekunan itu harus ada buahnya, saling menopang. Karena kalau tidak saling menopang, bagaimanapun rajinnya Beni akan gagal. Bagaimanapun tekunnya si Mei akan gagal. Kan banyak orang, satu rajin, satu kemudian mengacaukan. Harus tekun dan saling menopang, kalau tidak berat begitu ya. Taruh pikiran, dan apa yang ada dalam pikiran Kristus adalah suatu kehidupan di masa mendatang yang sangat-sangat besar artinya. Saya selalu mengatakan dalam khotbah-khotbah saya, rencana dan berkat Tuhan terbesar bukan di belakang, karena itu jangan mengagung-agungkan masa lalu, tapi ada di depan. Jangan katakan saya sudah sakit, saya sudah pensiun, lalu segala-galanya sudah surut habis. Tidak. Perbuatan Tuhan kalau kita imani terus-menerus ada di depan yang besar. Karena itu saya selalu mendorong keluarga, jadilah keluarga yang hebat. Jadilah keluarga yang punya semacam komitmen untuk membangun keluarga yang luar biasa. Ya kan? Saya baru bercerita beberapa hari lalu dengan keluarga muda. Ya, pemuda saya dulu waktu di gereja di Ciledug. Ya, mereka punya punya niat mau beli rumah 1 miliar, berhasil. Tapi memang lompatannya jauh, mereka kerja di Australia. Belajar bahasa Inggris semua, pergi dua-dua suami istri kerja di Australia. Lalu kemudian mereka pilih kerja yang 60 juta 1 bulan, dapat. 40 juta dia cicilkan untuk rumahnya, lunas, setelah lunas dia pulang, punya rumah. Bisa, tapi memang harus berani. Kadang-kadang kita kan tidak berani melakukan lompatan. Ya, podohonce iya, salah saya pakai bahasa saya. Sorry. Iya, sorry ya Inang ya. Istri saya baru hari tonang Inang. Iya. Jadi paham-paham dikit lah saya bahasa Batak. Tapi martutur saya belum lancar Inang. Ya, Amang ya. Jadi maju terus ya. Jangan hanya sampai di sini. Kita mendukung terus dengan doa akan menjadi keluarga yang kokoh kuat. Kuncinya adalah pakai pikiran dan perasaan Kristus. Oleh karena itu saya tutup lagi dengan pantun ya, dengan pantun. Air mengalir ke tempat rendah. Catat dong. Air mengalir ke tempat rendah. Ya. Turun bersatu hingga ke muara. Hari ini hari yang indah. Semoga Mei dan Beni langgeng sampai tua. Amin. Iya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang singkat ini melengkapi anak-anak-Mu, kaum keluarga dan kami untuk maju dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Ya Bapa di sorga, betapa indahnya hari ini. Tuhan memberikan kami kasih dan karunia-Mu. Itu terlihat dari cuaca yang baik, acara yang berjalan dengan lancar, bahkan semua yang hadir sehat. Kiranya nanti juga kembali dalam sehat, kesehatan yang berasal daripada Tuhan.
dengan berkat-berkat yang makin melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, bahwa hari ini telah terlaksana peneguhan dan pemberkatan nikah Beni Gideon dan Meiti Serlindani. Dalam terang kasih cinta Tuhan, jadikanlah keluarga ini kokoh kuat. Kami berdoa, Tuhan menjaga menaungi mereka siang dan malam, melindungi membentengi mereka supaya mereka kuat dan terus satu adanya sampai akhir hidup mereka. Tuhanlah melindungi memberkati. Bapa, biarlah sukacita hari ini akan terus terpancar dalam hari-hari hidup selanjutnya, dalam perjalanan keluarga ini sebagai keluarga yang baru. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Tuhan memberikan keturunan yang sehat. Tuhan memberikan berkat-berkat yang besar, melengkapi mereka dengan hikmat dan kepandaian untuk menyiasati segala keadaan, bahkan untuk melengkapi mereka dalam mencari nafkah, bekerja demi kemajuan bersama, dan selanjutnya untuk membawa keluarga ini sebagai keluarga yang penuh sukacita di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan memberkati ibunda dari pengantin laki-laki, yakni Ibu Nurhayati Sinaga, demikian juga Bapak Effendi Sinaga. Tuhan berkati, berikan sukacita dan kesehatan, bahkan memberikan mereka kekuatan yang baru berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati orang tua wali daripada pengantin perempuan, Bapak Pendeta Hendri Wulur dan Ibu Rita Wulur. Tuhan memberkatinya, Tuhan melengkapinya, mengokohkan dan menguatkan mereka. Memberkati semua kaum keluarga, abang, adik, bahkan semua keponakan, termasuk juga cucu-cucu dari orang tua kedua belah pihak. Tuhan memberkati saudara bersaudara, memberkati semua warga Pospel Haleluya Bekasi, memberkati apa yang mereka wujudkan bersama-sama. Tuhan memberkati hadirin undangan, Tuhan memberkati segala-galanya. Tuhan memberkati tempat ini, restoran Bumbu Desa. Tuhan memberkati ownernya, segala hal yang dilakukan di sini kiranya memberikan damai sejahtera dan kesehatan, kekuatan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami sampai pada akhir acara ini. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati para aparat yang menjaga ketertiban, tenaga medis yang terus berjuang untuk melawan COVID-19 dan varian barunya Omikron. Tuhan memberkati masyarakat kami dalam keberbagaiannya. Tuhan kiranya kami boleh saling mencintai satu sama lain untuk menjunjung kehidupan dalam kesatuan kami sebagai negara Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami panjatkan hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Damu ya Allah atas segala rahmatmu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau syukur atas kasih sayang
terperi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih. Dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada. Bila Yesus berada Di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian ibadah pemberkatan nikah pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan duduk. Maju dikit, Pak. Tunggu dulu. Di situ.